Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini kita ketemu lagi dengan Kak Jaya. Kita akan bahas materi fisika 5 ya. Sudah disiapkan soalnya. Ini pembahasan fisika 5 soal-soal SBMPTN. Soal-soalnya sih sudah pernah keluar di beberapa ujian masuk perguruan tinggi negeri sebelumnya ya. Jadi kalau adik-adik sudah pernah menemui soal-soal seperti ini, berarti adik-adik sudah banyak latihan tuh ya. Oke ya, hari ini kita bahas pembahasan fisika 5. Ya, semoga sambil berpuasa, belajar, pahala dapat, ilmu dapat ya adik-adik ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini kalau tidak salah sudah pernah ada yang bertanya ya tentang apa? Gerak lurus berubah beraturan. Di sini geraknya gerak vertikal ke atas ya. Gerak vertikal. Kita ingat ya, kalau gerak vertikal berarti gerak ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Di soal dikatakan bahwa sebuah bola dilempar ke atas dan mendarat di selembar papan yang terletak 2 meter di atas titik pelemparan. Berarti papannya ada di atas kepala orang yang ngelempar, gampangnya gitu ya. Kemudian perhatikan bahwa di soal dikatakan bahwa bolanya mendarat. Kalau bola mendarat berarti bola ini berasal dari atas. Berarti bola ini sedang turun ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa soal ini mengatakan bahwa bola sedang turun menuju ke posisi semula gitu kan. Jadi nanti geraknya ke bawah. Jika kecepatan awal bola 7 meter per sekon, maka berapa kecepatan bola ketika mengenai papan? Perhatikan bahwa petunjuk arahnya ada tuh. Di petunjuknya, khususnya arah ke atas diberi tanda positif. Karena kita sudah memahami bahwa bola ini sedang bergerak turun. Tadi tahu dari mana? Dari pernyataan bahwa bola ini mendarat. Kalau mendarat berarti dia bergerak dari atas. Bola ini sedang bergerak turun, berarti geraknya ke bawah. Kalau gerak ke atas diberi tanda positif, berarti gerak ke bawah tandanya negatif. Dengan demikian, jawaban yang kita harapkan adalah jawaban yang bertanda negatif. Sehingga jawaban A, jawaban D, dan jawaban E pasti salah. Maka pilihan kita tinggal yang B atau C ya. Oke, kita lihat jawabannya mana yang benar. Oke, di sini aja pakai tulisan tangan ya. Kangen dengan tulis tangan ya. Jadi biar kalian juga nggak lupa. Oh, tulisan tangan KJ kayak begitu tuh. Di sini dikasih tahu bolanya mendarat, berarti geraknya dari atas. Seperti tadi KJ udah bilang, bendanya sedang turun. Kita gunakan rumus gerak lurus berubah beraturan. Di sini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 GH. Gerak vertikal ya. V0-nya 7, terus H-nya 2. Jadi nanti 7 kuadrat sama dengan 2 dikurang 2 kali 10 kali 2. Jadi dapatnya 49 dikurang 40. VT kuadratnya sama dengan 9. Kalau VT kuadratnya sama dengan 9, berarti VT-nya sama dengan ya plus minus akar 9. Kita pakai tanda yang negatif. Kenapa? Ya, karena bendanya sedang bergerak turun. Akar 9 kan bisa positif 3, bisa negatif 3 ya. Kita gunakan yang negatif 3 karena bendanya bergerak turun. Jadi jawabannya adalah negatif 3 yang C. Gampang ya. Yaitu nomor 1 tentang GLBB. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2, sebuah benda yang diam di atas lantai didorong dengan gaya konstan. Gayanya konstan selama selang waktu delta T.
Lantainya licin, berarti pada benda tidak bekerja gaya gesek ya. Butuh waktu delta T sebelum akhirnya benda ini mencapai kelajuan sebesar V. Jika percobaan diulang dengan gaya yang lebih besar, yaitu 2 kali gaya semula, berapa waktu yang diperlukan supaya kecepatannya juga sama dengan V? Ini kan momentum dan impuls ya. Kemudian perhatikan, kalau gayanya F, anggap aja gitu kan, gaya dorongnya F, maka dia butuh waktu delta T supaya kecepatannya menjadi V. Kalau gayanya 2 kali semula, yaitu 2F, maka butuh waktu berapa supaya kecepatannya juga sama dengan F? Kira-kira waktu yang diperlukan lebih besar atau lebih kecil? Ya, pasti lebih kecil. Karena gayanya lebih besar, maka butuh waktu lebih sedikit ya. Jadi jawabannya harus kurang dari delta T ya. Yang kurang dari delta T adalah yang D atau yang E. Sehingga jawaban A, B, dan C pasti jawaban yang salah ya. Kita lihat yang mana yang betul ya, yang setengah delta T atau yang seperempat delta T. Nah itu ya, kita pakai hukum momentum dan impuls ya. Jadi impuls adalah perubahan momentum. Impuls itu F dikali delta T. Delta V ya. F dikali delta T sama dengan delta P. Delta P nya berarti momentum akhir dikurang momentum awal. MV dikurang 0. Kenapa 0? Karena bendanya awalnya dalam keadaan diam, berarti kecepatan awalnya 0. Kecepatan akhirnya anggap aja tadi V ya. Massa benda kan tidak berubah, berarti massanya tetap. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa F dikali delta T nilainya sebanding dengan V. Kecepatannya sama nggak? Sama. Jadi di sini V1 sama dengan V2, sama-sama V. Jadi kita akan dapatkan F1 dikali delta T1 sama dengan F2 dikali delta T2. F1-nya tadi F, delta T1-nya sama dengan delta T. F2-nya 2F. Ditanyain delta T2. Kita dapatkan delta T2 sama dengan delta T per 2 atau setengah delta T. Jawabannya yang D ya. Nggak ada yang salah ya. Mudah kan? Tinggal gitu aja tuh ya. Tinggal masukkan ke persamaan ya. Jadi nomor 2 ini terkait dengan impuls dan momentum. Kita lihat soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini tekanan suatu gas. Nah, ini kita ngomongin tentang teori kinetik gas dan termodinamika ya. Tekanan suatu gas di dalam suatu tabung dilipat duakan dengan volume tetap. Kalau volume tetap berarti isochorik ya, atau isovolume. Tekanannya 2 kali semula, berarti P2-nya sama dengan 2P1. Jika gasnya dianggap ideal, maka perbandingan kelajuan RMS root mean square ya, akar rata-rata kuadrat dari keadaan awal dan akhirnya berapa. Jadi anggap aja V1 banding V2. Kalau kecepatan rata-rata kuadrat atau kecepatan efektif partikel gas kan biasanya kita rumuskan dengan V sama dengan akar 3 kT per M. Kalau ini kaitan dengan kecepatan, dengan tekanan. Ada yang masih ingat? Rumusnya, nah ini dia. Rumusnya kita gunakan yang VRMS-nya sama dengan akar 3P per rho ya. Di sini P2-nya sama dengan 2 kali P1. Dengan V1 sama dengan V2. V1 sama dengan V2 itu berarti volume awal sama dengan volume akhir. Volume gasnya tidak berubah karena sistem dalam keadaan isovolume. VRMS-nya sama dengan akar 3P per rho. Rho itu massa jenis gas. Massa jenis gas tidak berubah. Kenapa? Karena volumenya tetap. Massa jenis itu kan massa per volume ya. Massa gas pasti tidak berubah karena dia berada dalam tabung. Kemudian volumenya juga tidak berubah karena kondisinya isovolume. Berarti
massa jenisnya tidak berubah juga. Maka variabel yang berubah adalah apanya tadi? Tekanannya. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa kecepatan efektifnya sebanding dengan apanya? Akar tekanannya. Jadi, kalau kita bandingkan kecepatan akhir dengan kecepatan awal, maka kita akan dapatkan akar P2 per P1. P2-nya adalah 2P per P1-nya P. Jadi, akar 2P per P. Atau kalau kita buat lebih sederhana, kita bisa dapatkan akar 2 per 1. Itu kalau perbandingan kecepatan akhir terhadap kecepatan awal ya. Tapi di soal ditanyainnya kecepatan awal terhadap kecepatan akhir. Jadi ditanyain adalah V1 banding V2. Kalau V2 banding V1 sama dengan akar 2 banding 1, maka V1 banding V2 adalah 1 banding akar 2. Jawabannya mana? Ya, itu salah tulis ya. Jawabannya harusnya yang D ya. 1 banding akar 2. Yang D. Gampang ya. Rumusnya singkat-singkat kan? Nggak susah fisika. Insya Allah nanti di PTN juga nggak terlalu sulit ngikutinnya. Nomor 4, dawai. Nah, ini kita ngomongin gelombang bunyi ya. Dawai yang memiliki panjang 1 meter dan bermassa 10 gram. 10 gram berarti 10 pangkat negatif 2 kilogram. Diberi tegangan 900 Newton, F-nya 900. Frekuensi nada atas pertama yang dihasilkan. Nah, nada atas pertama pada dawai. Ingat ya, dawai itu kedua ujungnya terikat. Berarti di kedua ujung terbentuk simpul. Saat terbentuk nada atas ke-1 pada dawai terbentuk berapa gelombang? 1 gelombang. Jadi perhatiin tuh bahwa panjang dawai sama dengan apanya? Lambdanya sama dengan panjang gelombangnya. Kenapa? Karena di soal bilangnya nada atas pertama. Ditanyakan apa? Frekuensi. Kita udah punya lambda tuh. Lambdanya sama dengan L, yaitu 1 meter. Kalau ditanyakan frekuensi, berarti kita harus cari apanya? Cari kecepatan. Dari mana? Dari variabel yang ada. Dari F, dari L, dan dari M. Kecepatan gelombang transversal pada dawai, rumusnya V sama dengan akar F per mu kan? Mu itu M per L. M per L berarti massa persatuan panjang. Kalau kita buat lebih ringkas, kita dapatkan V sama dengan akar F dikali L per M. L-nya 1, M-nya 10 pangkat negatif 2, dan F-nya 900. Kita akan dapatkan V-nya sama dengan akar 900 kali 1 per 10 pangkat negatif 2. Atau akar 9 kali 10 pangkat 4. Kita dapatkan kecepatan gelombang transversal pada dawainya adalah 300 meter per sekon. Lambdanya sama dengan 1 meter. Maka F1-nya tinggal V dibagi lambda. V-nya 300, lambdanya 1. Kita akan dapatkan frekuensi nada atas pertamanya adalah 300 Hz ya. Jawabannya yang C. Nggak susah? Nggak ya, gampang. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya, nah ini simpangan atau gerak harmonik ya. Suatu partikel melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo 0,2. Simbol amplitudo adalah A ya. A-nya 0,2 meter. Partikel ini melakukan 20 getaran per detik. Itu berarti frekuensi. Frekuensinya 20 getaran per detik. Atau 20 Hz. Jika pada saat T sama dengan 0 simpangan partikelnya adalah 0,1 meter. Nah, perhatikan. Berarti pada saat T sama dengan 0, posisi benda tidak dalam keadaan setimbang. Dia sudah punya simpangan awal. Kalau sudah punya simpangan awal, dia sudah punya sudut fase awal, θ 0.
Oleh karena itu kita harus tentukan dulu berapa nilai theta nolnya ya. Ditanyakan nanti adalah persamaan getarannya kayak gimana. Kita tentukan theta nol. Dari mana theta nolnya? Dari persamaan umum simpangan gerak harmonik ya. Kita lihat variabel yang diketahui. Nah, variabel yang diketahui adalah A-nya 0,2, frekuensinya 20 Hz. Pada saat T sama dengan 0, X-nya sama dengan 0,1 meter. X-nya sama dengan setengah A. Itu berarti kalau kita masukkan ke persamaan umum simpangan gerak harmonik, A sin theta, theta 0 ya, sama dengan setengah A. Kita akan dapatkan sin theta 0-nya sama dengan setengah. Yang nilai sin theta-nya setengah berarti theta-nya sama dengan 30 derajat. 30 derajat berarti 180 dibagi 6 atau pi per 6. Jadi belakangnya adalah pi per 6 ya. Yang mana tuh yang pi per 6? Cari aja ya. Nah, persamaan umum simpangannya kan berarti nanti X sama dengan A sin omega T min theta 0 ya. Karena dia mulainya tidak dari 0. Jadi nanti dapatnya A-nya kita masukkan 0,2 sin 2 omega T itu berarti 2 pi FT dikurang theta 0. 2 pi F. F-nya 20. Berarti 0,2 dikali sin 2 kali 20 40 pi T dikurang pi per 6. Maka persamaan umum simpangannya adalah 0,2 sin 40 pi T dikurang pi per 6. Yang mana? Yang A jawabannya. Nggak susah ya. Kita lanjut. Nomor 6 ini tentang efisiensi mesin Carnot ya. Jika sebuah mesin Carnot yang memiliki efisiensi terbesar 25%, efisiensinya 25%. Berarti etanya 25%. Atau kalau kita buat pecahan, maka etanya didapatkan 1/4 ya. Dalam operasinya membuang sebagian kalor ke reservoir dingin bersuhu 0 derajat Celcius. Perhatiin ya. Dalam mesin Carnot, dalam termodinamika, suhu harus dalam satuan Kelvin. Jadi suhu dinginnya, reservoir dinginnya 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Ditanyakan reservoir panasnya, T1-nya. Ada yang masih ingat rumus efisiensi? Eta sama dengan 1 min T2 per T1. Etanya dapat, udah ada. T2-nya udah ada, berarti kita tinggal cari T1 ya. Nah itu, eta sama dengan 1 min T2 per T1. Etanya 1/4, 25%. Sama dengan 1 min T2-nya 273 per T1. Sehingga kalau kita pindah ruas, maka kita akan dapatkan 273 per T1 sama dengan 1 dikurang 1/4 atau 3/4. Kalau dikali silang, kita akan dapatkan T1-nya 273 dikali 4 dibagi 3. Maka T1-nya kita akan dapatkan nilai 364 Kelvin. Perhatiin ya, di soal ada jawabannya 364. Tapi di soal itu 364-nya dalam satuan derajat Celcius. Kita dapatkan nilainya 364 Kelvin. Berarti nggak ada jawabannya kan? Berarti kita ganti ke Celcius kalau kita pakai ini. Kalau 364 Kelvin, kita akan dapatkan nilainya setara dengan 91 derajat Celcius. Tinggal dikurangi 273. 364 dikurang 273 sama dengan 91 derajat Celcius. Jawabannya yang jawabannya yang B. Mudah banget kan ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini kaitannya dengan kekuatan lensa. Gampang banget ya. Seorang siswa yang berpenglihatan dekat tidak dapat melihat dengan jelas benda yang jaraknya lebih jauh dari 60 cm. Kalau penglihatannya dekat berarti dia rabun jauh. Rabun jauh berarti miop ya. Kalau orang yang miop pakai kacamata berlensa negatif. Kalau lensanya negatif, maka pilihan jawaban yang D dan E pasti
Pasti salah, karena D dan E tandanya positif. Ditanyain berapa kekuatan lensanya. Nah, untuk mata miop, kekuatan lensanya gampang kan? Tinggal P sama dengan negatif 100 per PR. Apa itu PR? PR adalah punctum remotum, atau apa? Titik jauh. Jadi titik jauhnya ada pada jarak 60 cm. Jadi nanti kita dapatkan P-nya sama dengan negatif 100 per 60, atau negatif 5 per 3, atau negatif 12 per 3. Jadi jawabannya negatif 12 per 3 dioptri, ya. D itu dioptri. Jadi jawabannya yang B, negatif 12 per 3 dioptri. Mudah. Ya, kita lihat soal berikutnya, nomor 8. Jika dalam suatu medium, gaya yang bekerja pada dua muatan masing-masing 10 mikro dan 4 mikrokulom yang terpisah sejauh 10 cm adalah 12 Newton, maka konstanta permitivitas relatif medium tersebut adalah... Nah, di sini muatan listriknya berada dalam medium tertentu, kita nggak tahu mediumnya apa. Tapi kalau dalam udara, rumusnya kan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, gitu kan? Ya. Jadi untuk mencari berapa permitivitas mediumnya, yang paling gampang kita tentukan dulu berapa gaya yang bekerja pada kedua muatan jika berada di udara. Nah, untuk medium udara, F-nya sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. K itu konstanta Coulomb, tapi ingat ini untuk yang di udara. Jadi nilainya 9 kali 10⁹ itu kalau di udara ya, atau ruang hampa. Jadi 9 kali 10⁹, Q1-nya 10, Q2-nya 4. Karena sama-sama mikro, berarti dikalikan 10 pangkat negatif 12. Per R1, R kuadrat. R-nya berapa? 10 cm. 10 pangkat negatif 1 meter dikuadratkan. Kita akan dapatkan bahwa di udara, gayanya sebesar berapa? 36 Newton. Kalau di udara gayanya 36 Newton, sedangkan di medium tertentu gayanya 12 Newton, maka permitivitas relatifnya adalah perbandingan antara gaya di udara dengan gaya di medium. 36 dibagi 12. Jawabannya 3. Gampang? Gampang. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 9, masih tentang elektrostatik. Di soal dikatakan potensial listrik di suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah 600 volt. Sedangkan intensitas medan listrik di titik tersebut adalah 400 Newton per Coulomb. Ditanyakan berapa besar muatan Q-nya. Nah, potensial listrik rumusnya kan V sama dengan kaki per R ya. Sedangkan E sama dengan kaki per R kuadrat untuk medan listrik. Jadi bedanya di mana? Di R-nya. Kalau V R-nya nggak kuadrat, kalau E R-nya kuadrat. Yang sama berarti apanya? Yang sama kakinya. Ya, berarti nanti dari sini kita akan dapat persamaan. Kita lihat ya. V sama dengan kaki per R, sedangkan E sama dengan kaki per R kuadrat. Kalau V tadi 600 sama dengan kaki per R, kalau E sama dengan 400 sama dengan kaki per R kuadrat. Kalau kita samakan kakinya kan sama ya. Berarti kita dapatkan persamaan 600R sama dengan 400R kuadrat. Dari sini kita kita buang R-nya 1, ya kan? Di sebelah kiri 600R dibagi R, sisanya tinggal 600. Di sebelah kanan 400R kuadrat dibagi R, sisanya tinggal 400R. Maka kita dapatkan R-nya sama dengan 600 per 400 atau 3 per 2 meter. Nah, udah dapet tuh. Jadi jarak titik tersebut ke muatan adalah 3 per 2 meter, 1,5 meter. Kalau jaraknya udah ketahuan, kita bisa hitung nilai Q-nya. Masukkan aja ke V yang paling gampang ya, karena nggak perlu dikuadratin. V-nya 600 sama dengan kaki per R. K-nya 9 kali 10⁹ dikali Q dibagi R-nya 3 per 2. Kalau kita kali silang, kita akan dapatkan nilai Q sama dengan 600 dibagi 3 per 2, 600 dikali 3 per 2 dikali
dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Jadi dapatnya berapa? Dapatnya 1,0 kali 10 pangkat negatif 7 Coulomb. Dapatnya yang A. Gampang? Lanjut ya. Kita lihat soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini kita masuk ke fisika kuantum ya. Energi foton. Jumlah foton per detik yang dihasilkan oleh suatu sumber laser yang memiliki panjang gelombang 6,926 nanometer dan berdaya keluaran 1 miliwatt. Dayanya P ya, daya P. 1 miliwatt berarti 10 pangkat negatif 3 watt. Mendekati nilai berapa? Jadi yang dicari adalah nilai pendekatan. Pakai rumus energi kuantum ya. Energi kuantum sama dengan apa? Masih ingat? E sama dengan HF atau E sama dengan HC per lambda. Karena fotonnya banyak, berarti kita boleh tulis E-nya sama dengan NHF atau NHC per lambda. Kita pakai rumus dari Planck ya. E-nya sama dengan NHC per lambda. N itu berarti jumlah foton. Kalau ditanyakan jumlah foton per detik, berarti N per T. Daya berarti E per T kan ya. E itu joule dibagi T sekon, maka joule per sekon kan sama dengan daya. Maka E per T-nya sama dengan N per T dikali HC per lambda. E per T-nya dayanya 10 pangkat negatif 3. Sama dengan N per T. H adalah 6,63 kali 10 pangkat negatif 34. Itu adalah konstanta Planck ya. Dikali 3 kali 10 pangkat 8 per 6,936 kali 10 pangkat negatif 9. Kenapa? Karena nanometer ya. Nanti kalau kita hitung, ingat ya, angkanya nggak bulat. Jadi kita pendekatan. Makanya di soal dibilangnya kira-kira, mendekati. Maka kita akan dapatkan nilainya mendekati 3,49 kali 10 pangkat 13 foton per sekon. Jadi dalam 1 detik, jumlah fotonnya sekitar 3,49 kali 10 pangkat 13. Banyak banget kan? Nolnya 13 di belakang angkanya. Kita lanjut ya. Nah ini dia. Menurut model atom Bohr, pernyataan berikut yang benar adalah, perhatikan ya, tingkat energi elektron pada kulit tertentu dinyatakan dengan rumus umumnya negatif 13,6 per N kuadrat. N itu menyatakan apa? Menyatakan kulit ya, kulit elektron. Apakah tingkat energi tidak bergantung kepada nomor atom? Nah, kita perhatikan nih. Nomor atom, pada atom yang netral itu kan menunjukkan jumlah proton ya. Kalau atomnya netral, jumlah proton berarti sama dengan jumlah elektron. Simpelnya, kalau nomor atomnya besar, maka jumlah protonnya banyak, jumlah elektronnya banyak. Nomor atomnya kecil, jumlah protonnya kecil atau sedikit, elektronnya juga sedikit. Kalau elektronnya sedikit, berarti kulitnya juga sedikit. Ya, N-nya mungkin cuma 1 atau 2. Tapi kalau elektronnya banyak, nomor atomnya banyak, elektronnya banyak, maka nomor kulitnya juga banyak. Mungkin ada kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4, dan seterusnya gitu kan. Dengan demikian, tingkat energi elektron bergantung kepada jumlah elektron. Jumlah elektron berpengaruh kepada apanya? Kepada jumlah kulit. Berarti kita boleh simpulkan bahwa tingkat energi elektron bergantung kepada nomor atom, gitu kan? Ya. Sedangkan pernyataan satunya bilangnya gitu, tingkat energinya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada nomor atom. Berarti pernyataannya salah. Satu salah, tiganya pasti salah kan ya. Kalau pilihan ganda variasi 1, 2, 3, 4 ya. Satu salah, tiganya pasti salah. 3 apa? Spektrum atom hidrogen bersifat kontinu. Salah.
Spektrum atom hidrogen itu sifatnya berupa spektrum garis ya. Jadi gitu ya, ingat ya. Spektrum atom hidrogen berupa spektrum garis. Jadi nomor 3 tadi tuh udah pasti salah. Kita buktiin pun salah. Nah, biar gampang kita cek nomor berapa? Nomor 2 kan ya. Kalau nomor 2 benar pasti 4-nya benar. Karena tidak ada jawaban 2 saja kan. Nomor 2. Atom akan memancarkan foton jika elektron dalam atom tersebut berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Kalau elektronnya loncat dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, gampang gitu kan. Kalau kita loncat dari tempat tinggi ke tempat rendah, kita kan ngelepasin energi ya. Loncat tuh. Tapi ceritanya beda kalau kita loncat dari tempat rendah ke tinggi. Kita butuh energi, ya kan? Jadi saat elektron loncat dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang rendah, elektron akan melepaskan energi. Berapa besar energinya? Besar energinya sama dengan delta E sama dengan negatif 13,6 per M kuadrat dikurang negatif 13,6 per N kuadrat ya. M itu berarti nomor kulit tempat asal si elektron gitu ya. Sedangkan N adalah nomor kulit tempat si elektronnya pindah. Jadi misalnya dia pindah dari kulit 2 ke kulit ke 1, maka M-nya 2, N-nya 1. M-nya selalu lebih besar daripada N. Kalau dia pindah dari 3 ke 2, berarti M-nya 3, N-nya 2. Kalau pindah dari 3 ke 1, berarti M-nya 3, N-nya 1 tuh ya. Jadi nomor 2 betul, 2-nya betul, 4-nya pasti betul. Di soal bilangnya gitu ya nomor 4. Besar energi elektron yang dipancarkan sama dengan selisih tingkat energinya. Itu dia tuh. Tingkat energinya selisihnya sama dengan delta E ya. Jadi jawabannya 2 dan 4. Jawabannya yang C kalau pilihan ganda bervariasi. Kita lanjut soal nomor 12 ya. Tentang apa 12? Kalau nggak salah sih tentang kapasitor ya. Nah itu betul. 3 kapasitor dari sumber tegangan tersusun seperti gambar di samping. Pernyataan berikut yang benar. Nah kita lihat tuh ya. Tegangannya sebesar 180 volt, C1-nya berapa? 10 mikrofarad, C2-nya 8 mikrofarad, dan C3-nya 2 mikrofarad. C1 dan C2 disusun seri, dan keduanya diparalel dengan C3. Pilihan pertama, yang satu kapasitas penggantinya sekian, yang kedua muatan pada kapasitor C3-nya sekian, yang ketiga energi yang tersimpan pada kapasitornya sekian, yang empat beda potensial pada kutub-kutub kapasitor C1 dan C2 sama besar. Ingat ya, kalau pilihan ganda bervariasi seperti ini, satunya benar, tiganya benar, gitu kan? Satunya salah, tiganya pasti salah. Oke, kita cek aja dulu yang paling gampang. Yang nomor 4. Nomor 4, beda potensial pada kutub-kutub kapasitor C1 dan C2 sama besar. Perhatikan C1 dan C2 rangkaiannya seri. Kapasitansinya tidak sama. Karena rangkaiannya seri dan kapasitansinya tidak sama, maka beda potensial antara C1 dan C2 tidak sama. Kalau C1 dan C2 ya. Kalau C1 dan C3, C1 dan C3 juga tidak sama. Kenapa? Karena C1 dan C2-nya diserikan, baru nanti paralel. Yang sama adalah beda potensial antara ujung-ujung C1 dan C2 dengan beda potensial C3. Berarti nomor 4 bagaimana? Nomor 4 pasti salah ya. Kita cek nomor satunya. Nomor satunya kita gambar ulang. Nah, rangkaiannya bisa dibuat sederhana seperti ini kan. Jadi yang di tengah tadi C1 dan C2-nya kita rangkai seri. Kalau dirangkai seri berarti tinggal kita hitung pakai mirip yang paralelnya resistor ya, pakai seper. Karena cuma ada 2, kita pakai rumus cepat.
Jadi C serinya sama dengan 8 dikali 10 per 8 ditambah 10. C serinya 80 per 18 atau 40 per 9 mikrofarad. C seri dengan C3 rangkaiannya paralel. Karena rangkaiannya paralel tinggal ditambahkan. Berarti nanti C totalnya C seri ditambah C3. 40 per 9 ditambah 2. 2-nya kan berarti 18 per 9 ya kalau dibuat pecahan. 40 tambah 18 sama dengan 58. 58 per 9 mikrofarad. C totalnya. Terus satunya benar, tiganya pasti benar ya. Nomor 4-nya tadi udah pasti salah. Q3-nya, muatan yang disimpan dalam kapasitor C3 adalah C3 dikali V. 2 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 180. Dapatnya 360 mikrofarad. Atau 3,6 dikali 10 pangkat negatif 4 ya. Jadi jawabannya nanti dapatnya 1, 2, 3. Benar. Jawabannya adalah yang A. Gampang ya, ternyata singkat. Kita lanjut tentang apa nih? Gaya yang konservatif dan tak konservatif. Nah, kita perhatikan apa yang dimaksud dengan gaya tak konservatif gitu kan. Kalau kita pengen tahu apa gaya tak konservatif, maka kita harus tahu apa itu gaya konservatif. Gaya konservatif adalah gaya yang besarnya dipengaruhi oleh jarak. Semakin besar jaraknya, gayanya makin kecil. Semakin dekat jaraknya, gayanya semakin besar. Apa contoh gaya konservatif? Contohnya yang paling gampang adalah gaya gravitasi dan gaya Coulomb atau gaya elektrostatik ya. Kalau gaya gravitasi kita punya rumus F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Perhatikan ya, F-nya berbanding terbalik dengan R kuadrat. Kalau gaya elektrostatik atau gaya Coulomb, F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Lagi-lagi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya. Semakin jauh jaraknya, gayanya makin kecil. Makin dekat jaraknya, gayanya makin besar. Itu gaya konservatif. Kalau gaya konservatif bergantung kepada jarak, maka gaya tak konservatif tidak bergantung kepada jarak. Apa contohnya? Yang paling gampang adalah gaya gesek. Gaya gesek itu nggak bergantung kepada jarak kan ya. Tidak ada variabel jarak pada rumus gaya gesek. Gaya gesek itu mu dikali n ya. Nggak ada variabel jaraknya di situ. Jadi nanti kita bisa simpulkan yang termasuk gaya tak konservatif adalah gaya gesek. Gaya Coulomb, gaya gravitasi adalah gaya konservatif. Dari situ kita bisa tahu bahwa jawaban yang nomor 4 adalah jawaban yang salah. Karena nomor 4 mengatakan bahwa gaya Coulomb merupakan salah satu contoh gaya tak konservatif. Salah. Gaya Coulomb adalah salah satu contoh gaya konservatif. 4-nya salah. Kita cek nomor 1. Nomor 1 mengatakan bahwa energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gaya tak konservatif besarnya tidak konstan. Energi mekaniknya tidak konstan kalau dipengaruhi gaya tak konservatif. Atau misalnya contohnya gaya gesek. Kita bisa berkata kayak begini. Energi mekaniknya tidak konstan jika dipengaruhi gaya gesek. Gampang gitu ya, biar gampang mikirnya. Benar nggak sih energi mekanik tidak konstan jika dipengaruhi oleh gaya gesek? Benar. Energi mekanik itu konstan atau memenuhi hukum kekekalan energi mekanik jika pada benda hanya bekerja gaya gravitasi. Jika pada benda bekerja gaya lain selain gaya gravitasi, maka energi mekaniknya menjadi tidak konstan. Kenapa? Karena nanti akan ada kehilangan energi gitu. Ada energi yang hilang berupa jadi energi panas dan sebagainya. Jadi, pernyataan 1 betul apa salah? Pernyataan 1 benar ya. Energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gaya tak konservatif besarnya tidak konstan. Energi mekanik konstan jika pada benda hanya bekerja gaya konservatif. Satunya benar. Apakah 3-nya benar? Kita cek ya 3-nya. Kerja yang dilakukan oleh gaya tak konservatif pada benda bergantung kepada lintasan gerak benda.
usaha kerjanya dipengaruhi oleh lintasan. Nah, perhatikan. Usaha dipengaruhi oleh lintasan. Kerja yang dilakukan oleh gaya tak konservatif pada benda bergantung kepada lintasan. Kalau usaha bergantung kepada apa? Usaha bergantung kepada perpindahan, ya. Perpindahan tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan panjang lintasan. Panjang lintasan itu sama dengan jarak, ya. Jadi kalau kita bergerak dari titik A ke titik B, balik lagi ke titik A, ada nggak panjang lintasannya? Ada, jaraknya ada. Jaraknya adalah jarak A ke B ditambah jarak B ke A. Tapi berapa perpindahannya? Pindahnya 0. Kenapa? Karena awalnya di A, akhirnya juga di A. Ada nggak usahanya? Nggak ada, ya. Jadi tidak ada usaha. Jadi jawabannya apa? Yang 3 salah sebenarnya, ya. Jadi emang jadi aneh nih. Ya nggak apa-apa. Ini kita analisis saja. Jadi kalau satunya benar, 3-nya salah, berarti kita nggak punya jawaban. Ya, jawabannya tidak ada yang tepat. Karena nomor 4-nya salah. Nomor 2, kerja yang dilakukan oleh gaya tak konservatif pada benda sama dengan nilai negatif perubahan energi potensial. Betul. Karena kalau kita menggerakkan benda ke atas misalnya, berarti kita memberikan gaya yang arahnya berlawanan dengan gaya gravitasi. Jadi jawabannya yang 1 dan 2, ya. Nah, itu emang jadi serba salah, ya. Jawabannya 1 dan 2, dan 1 dan 2 itu tidak ada jawaban yang memenuhi, ya. Karena untuk pilihan ganda bervariasi, jawabannya 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar, 4 saja benar, dan 1, 2, 3, 4 benar, ya. Jadi nomor 13 jawabannya 1 dan 2 saja. Nggak ada pilihannya. Oke, nomor 14, ya. Nomor 14 kita ngomongin soal sebab akibat nih. Nomor 14, konduktor adalah bahan yang sangat mudah menghantarkan arus listrik. Betul apa salah? Ya, betul, ya. Konduktor, ada 2 jenis konduktor, ya. Konduktor listrik dan konduktor panas. Konduktor listrik adalah bahan yang mudah mengantarkan arus listrik. Konduktor panas adalah bahan yang mudah mengantarkan panas. Kenapa konduktor listrik mudah mengantarkan arus listrik? Gampang jawabannya. Karena nilai konduktivitasnya tinggi, ya kan? Nilai konduktivitasnya tinggi karena kebanyakan jenis ini memiliki jumlah elektron bebas yang banyak, ya. Ada nggak hubungan sebab akibat? Nah, ini ya kalau kita analisis. Jadi untuk menunjukkan hubungan sebab akibat dari 2 buah pernyataan ini, pernyataan dan alasan, keduanya akan punya hubungan sebab akibat jika alasan yang ditulis, yang tersedia adalah jawaban atau penyebab dari apa? Dari pernyataan di atasnya. Jadi gini, kalau kita kembali ke soal, konduktor adalah bahan yang sangat mudah menghantarkan arus listrik. Betul apa salah? Betul. Kita harus nanya, kenapa benar? Kalau alasan adalah jawaban dari pertanyaan kita tadi, berarti ada hubungannya, ada hubungan sebab akibat. Kalau alasan tidak menjawab pertanyaan kita tadi, berarti tidak ada hubungan sebab akibat. Gampang gitu, ya. Sekarang gitu, kita balik lagi sekarang. Konduktor adalah bahan yang sangat mudah menghantarkan arus listrik. Kenapa? Sebab konduktor memiliki konduktivitas yang tinggi. Konduktivitas listriknya besar. Benar nggak? Benar. Menjawab pertanyaan kita nggak? Iya. Kenapa dia menghantarkan arus listrik? Karena konduktivitasnya besar. Konduktivitasnya tinggi, ya. Jadi, pernyataan benar, alasannya benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat, ya. Karena konduktivitasnya tinggi, maka konduktor mudah menghantarkan arus listrik, ya. Itu soal nomor 14. Pernyataan benar, alasannya benar, dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Berarti jawabannya adalah yang A, ya. Nomor 15 masih tentang sebab akibat. Ini nomor terakhir.
Pernyataannya adalah periode putar suatu satelit dalam mengitari bumi pada jarak orbit R bergantung kepada massa bumi. Kita boleh ganti dengan planet dan matahari. Kita boleh bilang kayak begini, periode revolusi planet mengelilingi matahari bergantung kepada massa matahari. Betul apa salah? Kita cek nanti di soal ya, di jawaban. Sebab menurut hukum Kepler, periode satelit bergantung kepada jari-jari orbitnya. Perhatiin ya. Yang pertama, periode putar pernyataan bergantung kepada massa, ya, massa bumi. Yang kedua, periode satelit menurut hukum Kepler bergantung kepada jari-jari. Ada hubungannya? Nggak ada, ya. Yang satu ngomongin massa, yang satu ngomongin jari-jari. Jadi kalau keduanya nanti benar, maka keduanya tidak berhubungan sebab akibat, ya. Kita cek kebenarannya. Kita gunakan hukum Kepler nanti ya. Awalnya dari mana? Dari gaya sentripetal yang dilakukan oleh satelit atau oleh planet terhadap matahari atau oleh satelit terhadap bumi. Itu nilainya sama dengan gaya gravitasi. Kita ngomongin satelit dengan bumi. Jadi gaya sentripetal yang bekerja pada satelit sama dengan gaya gravitasi yang dikerjakan bumi terhadap satelit. Gaya sentripetalnya M omega kuadrat dikali R, sedangkan gaya gravitasinya G mm per R kuadrat. M kecil itu adalah massa satelit ya. Ada M kecil di sebelah kiri dan ada M kecil di sebelah kanan ya, di ruas kanan. Karena sama berarti kita bisa bagi dengan M nilainya, berarti M-nya hilang ya. Nanti kita akan dapatkan persamaan omega kuadrat sama dengan Gm per R pangkat 3, R-nya kan turun dikali R kuadrat ya. Jadi kita dapat omega kuadrat sama dengan Gm per R pangkat 3. Omega itu kan 2pi per T. Kalau dikuadratkan kita akan dapatkan nilainya 4pi kuadrat per T kuadrat sama dengan Gm per R pangkat 3. Nah perhatikan, T kuadratnya di bawah, M-nya, massa buminya yang M besar adanya di atas kan. Berarti kalau kita berkata bahwa periode revolusi atau ya kala revolusinya satelit bergantung kepada massa bumi, betul nggak? Betul kan? Ya, ingat ya bilangnya bergantung. Dia nggak bilang berbanding lurus atau berbanding terbalik, misalnya dengan akar atau apa gitu. Pokoknya bergantung. Iya bener kan? Kalau M-nya besar pasti T-nya kecil. Kalau M-nya kecil maka T-nya besar. Kan begitu ya? Berbanding terbalik. Jadi pernyataannya benar. Nah, sekarang yang alasannya, menurut hukum Kepler, periode satelit bergantung kepada jari-jari orbitnya. Lihat ya, T kuadrat berbanding lurus dengan R pangkat 3. Itu berarti periode satelit, kuadrat periode satelit berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya. Periode bergantung kepada jarak. Betul apa salah? Betul. Ada nggak hubungan sebab akibat? Nggak ada, karena yang satu ngomongin massa, yang satu ngomongin jarak. Yang satu berbanding terbalik, yang satu berbanding lurus. Gampangnya gitu ya. Oke, jadi jawabannya pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya tidak berhubungan sebab akibat. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, dari 15 soal kita bahas ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu adik-adik dalam belajar. Memang nanti di UTBK tidak ada fisika mungkin ya, karena soalnya kan soal TPS. Tapi ingat nih, buat adik-adik yang ngambil jurusan IPA, ngambil program studi sains, baik teknik maupun sains murni, tahun pertama pasti bakal ketemu fisika, ketemu matematika, ada kimianya, ada biologinya. Jadi tetap ya, fisika, kimia, biologi harus tetap adik-adik pelajarin, harus tetap dikuasain. Setidaknya akan sangat membantu adik-adik pada saat di tahun pertama adik-adik belajar di prodi di PTN ya. Amin. Oke, itu aja dari Kak Jaya. Semoga materinya bermanfaat. Semoga apa yang Kak Jaya sampaikan bisa dipahami. Jika nanti ada yang kurang jelas, silakan bertanya lewat grup konsul ya, atau bertanya lewat WA pribadi juga boleh ya. Selamat menunaikan ibadah Ramadan ya. Semoga puasa kita, saum kita
bernilai ibadah di sisi Allah. Semoga dengan saum sambil tetap belajar, kita lebih gampang menerima pelajaran, banyak-banyak berdoa, semoga nanti dimudahkan dalam UTBK, bisa lulus di jurusan atau prodi yang adik-adik cita-citakan ya. Terima kasih atas perhatian diberikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa berbahagia, jangan lupa sering-sering cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Jangan keluar rumah jika tidak sangat diperlukan. Kalau adik-adik harus keluar rumah karena keperluan yang sangat mendesak, jangan lupa setelah pulang sampai di rumah langsung mandi ya. Kita berusaha semaksimal mungkin supaya apa? Supaya keluarga kita sehat semuanya, kita putus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tetap semangat, stay at home, stay healthy. Jangan lupa berbahagia ya. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.